Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek dari kelompok kami di mata kuliah akuntansi biaya dengan judul pengembangan costing menggunakan activity based costing PT Novostep. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 4 orang. Yang pertama Agus Salim dengan NIM 12419220005. Kedua Nur Hasna Faustina dengan NIM 12419220006. Ketiga Kevin Verly dengan NIM 12417120015. Dan keempat Arif Daniel Ugamutalawa dengan NIM 12417120025. Pertama, kami akan menjelaskan profil perusahaan dari perusahaan kami, yaitu PT Novostep. Latar belakang, sepatu adalah kebutuhan pokok bagi hampir semua kalangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, tren mode sepatu pun terus berkembang. Oleh karena itu, peluang untuk berjualan sepatu di pasar yang terus berkembang ini sangat besar. PT Novostep hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sepatu berkualitas dengan desain yang trendy dan harga yang terjangkau. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi toko sepatu terkemuka yang menyediakan berbagai pilihan sepatu berkualitas dengan harga yang bersaing. Misi perusahaan: 1. Menyediakan sepatu dengan kualitas terbaik. Kedua, memberikan pelayanan pelanggan yang prima. Ketiga, menghadirkan tren terbaru dalam dunia sepatu kepada konsumen. Keempat, menyediakan berbagai pilihan sepatu untuk segala usia dan kebutuhan. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami Nur Hasna Faustina. Selanjutnya ada produk perusahaan PT Novostep yang menyediakan berbagai jenis sepatu, antara lain sepatu casual untuk sehari-hari, sepatu formal untuk kantor atau acara resmi, sepatu olahraga untuk aktivitas fisik, sepatu anak-anak, dan sepatu pria serta wanita dengan berbagai desain dan model. Kami juga akan menawarkan berbagai variasi ukuran dan warna untuk memastikan bahwa setiap pelanggan menemukan sepatu yang sesuai dengan selera mereka. Di sini ada 3 target konsumen utama kita, yakni yang pertama ada remaja dan dewasa muda yang berkisar di antara umur 15-35 tahun, yang aktif bermedia sosial, sering berbelanja online, serta membutuhkan sepatu untuk gaya sehari-hari maupun untuk kerja ataupun formal. Selanjutnya, untuk target konsumen yang kedua ada para komunitas pecinta olahraga ringan, misalnya pecinta lari atau jalan santai, seperti komunitas running atau casual walking. Dan mereka membeli sepatu olahraga dengan fitur kenyamanan untuk dipakai untuk olahraga mereka. Selanjutnya, yakni ada orang tua dengan anak. Mereka membeli sepatu anak-anak yang nyaman dan stylish untuk dipakai anak mereka. Selanjutnya, ada analisis SWOT, yakni yang pertama S, yakni strengths, yang berarti kekuatan, yaitu yang pertama PT Novostep memiliki kualitas bahan yang terjamin, jaringan supplier lokal dan impor, serta platform e-commerce yang terintegrasi. Selanjutnya ada weakness, yakni kelemahan. PT Novostep memiliki kelemahan di modal promosi yang masih terbatas, brand awareness yang baru, serta kapasitas gudang yang masih terbatas juga. Selanjutnya ada opportunities, yang berarti peluang. Di sini kita memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis sepatu ini, yakni bisa dengan tren belanja online yang semakin tumbuh semakin pesat, kemitraan dengan komunitas lari, serta program daur ulang dan CSR. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, atau bisa kita sebut juga dengan tantangan. Di sini ada perubahan tren fashion yang cepat, kenaikan biaya logistik, serta persaingan ketat dengan brand besar. Selanjutnya ada strategi bisnis. Di sini PT Novostep lebih memilih strategi bisnis dengan metode product differentiation strategy, karena sesuai dengan visi misi perusahaan yang berfokus pada kualitas dan variasi, bukan harga terendah, serta menyediakan tren terbaru dan pelayanan yang prima sehingga konsumen membeli karena desain, kenyamanan, atau gaya, bukan karena harga sepatu itu yang murah.
Dan selanjutnya ada jenis costing perusahaan. Di PT Novostep ini lebih sesuai menggunakan jenis biaya job order costing karena produknya yang beragam dan biaya bisa dilacak per pesanan atau per batch, sehingga tidak ada indikasi produk spesifik massal yang membutuhkan proses costing, serta kita bisa mudah melakukan pelacakan profitabilitas per jenis sepatu, dan ada biaya batch seperti receiving goods dan shipping. Nah, untuk strategi pemasaran ini, perusahaan juga sesuai untuk memakai job order costing ini karena target pasar yang beragam, yakni seperti remaja, profesional, dan untuk yang keperluan olahraga seperti para komunitas lari atau pecinta olahraga yang seperti maraton, seperti itu. Makanya kita perusahaan PT Novostep menggunakan jenis biaya job order costing tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Agus Salim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait identifikasi biaya, yaitu beban pembelian sepatu. Jumlah beban pembelian sepatu sebesar 150 juta rupiah dengan identifikasi biaya pokok menjual atau cost of goods sold. Selanjutnya consignment atau direct cost langsung ke produk sepatu yang dijual. Tambah dengan cost behavior. Tentunya terkait cost behavior, semakin banyak sepatu yang dibeli atau dijual, otomatis biayanya akan semakin tinggi. Selanjutnya identifikasi biaya untuk beban gaji dan upah sebesar 40 juta rupiah. Pertama, terkait identifikasi biaya yang terkait dengan biaya operasional yang terkait dengan penggajian karyawan. Selanjutnya consignment-nya direct cost dan indirect cost yang tergantung dari karyawan terlibat langsung atau tidak. Untuk cost behavior-nya adalah semi variable atau tidak. Dan selanjutnya adalah beban sewa toko sejumlah 12 juta rupiah. Untuk identifikasi biaya operasional untuk menggunakan usaha berjualan tentunya. Consignment-nya indirect cost-nya karena sewa toko adalah biaya untuk keseluruhan operasi. Untuk cost behavior-nya biaya tetap karena tidak berubah terlepas dari volume penjualan atau produksi dalam periode sewa. Selanjutnya adalah biaya pemasaran atau iklan berjumlah 10 juta rupiah. Untuk identifikasi biayanya, biaya operasional untuk promosi produk terkait dengan pemasaran tentunya. Untuk cost consignment-nya tidak langsung atau indirect cost terhadap produk. Untuk cost behavior-nya tetap atau variabel, discretionary, dapat bersifat tetap jika ada kontrak iklan bulanan. Selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya Kevin. Silakan Kevin. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai indirect cost ya yang dikeluarkan oleh PT Novostep. Yang pertama ini ada beban gaji dan upah sebesar 40 juta yang mencakup gaji karyawan seperti staf admin, manajer toko, dan staf operasional lainnya yang tidak secara langsung terlibat dalam penjualan sepatu. Lalu ada beban sewa toko sebesar 12 juta. Beban ini merupakan biaya tetap ya teman-teman, karena jumlahnya itu gak berubah meskipun volume penjualannya berubah. Biaya ini mencakup seluruh penggunaan tempat usaha. Selanjutnya adalah beban pemasaran dan iklan sebesar 10 juta. Biaya ini termasuk dalam indirect cost karena dikeluarkan untuk promosi merek dan keseluruhan produk. Jadi bukan untuk satu jenis sepatu tertentu aja ya. Selanjutnya kami juga mencatat beban lain sebesar 5 juta yang terdiri dari biaya utilitas seperti listrik dan air, perlengkapan kantor, serta pengeluaran operasional kecil lainnya. Nah, yang terakhir juga ada beban pajak ya teman-teman sebesar 18.260.000 sebagai biaya yang dikenakan atas laba usaha. Dan terakhir juga beban penyusutan peralatan dan inventaris sebagai pengakuan
atas pemakaian aset yang mendukung keseluruhan operasi. Jadi bukan hanya untuk satu batch produk aja. Oke, untuk slide selanjutnya ada cost hierarchy level. Nah, berdasarkan pendekatan activity based costing, seluruh biaya diklasifikasikan dalam 4 level hierarki biaya. Pertama ini ada unit level cost, yaitu biaya yang terjadi untuk setiap unit produk yang diproduksi. Contohnya biaya pembelian sepatu. Lalu yang kedua ada base level cost seperti biaya receiving goods dan biaya pengiriman yang timbul setiap kali batch produk masuk atau dikirim ya teman-teman. Lanjut ketiga ada product sustaining cost, yaitu biaya yang mendukung keberlangsungan produk seperti biaya desain model baru dan biaya pemasaran produk secara umum. Dan terakhir ada facilities sustaining cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan operasional secara keseluruhan seperti gaji tetap dan sewa toko. Selanjutnya ada cost driver. Untuk menentukan penyebab timbulnya biaya atau cost driver, kami menetapkan beberapa indikator, yaitu ada jumlah unit sepatu yang dibeli sebagai driver untuk biaya pembelian, ada jumlah batch masuk sebagai driver untuk biaya receiving, ada jumlah klik iklan untuk biaya pemasaran, dan luas toko sebagai cost driver untuk biaya sewa toko. Oke, dari hasil analisis yang kami lakukan dapat disimpulkan juga bahwa penerapan metode activity based costing pada PT Novostep mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penentuan biaya serta harga produk. Dengan pengelompokan biaya berdasarkan aktivitas yang relevan, perusahaan dapat mengidentifikasikan mana aktivitas yang paling banyak menyerap biaya dan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, penerapan strategi job order costing yang sesuai dengan karakteristik usaha juga memberikan gambaran profitabilitas yang lebih akurat untuk setiap batch produknya. Nah, jadi dengan demikian tuh PT Novostep dapat lebih siap bersaing di pasar, mengatur anggaran dengan efisien dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi sekian presentasi dari kami mengenai pengembangan sistem costing menggunakan metode activity based costing pada PT Novostep. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.